Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Sudah pada sarapan tadi? Ya, yuk. Seperti biasa kita kelompok. Ya, kita kelas. Hari ini yang berangkat? Aku yang berangkat? Satu tahun, apa tahun? Yang lain berangkat nanti ya? 19. Oh iya. Sebelum mulai pelajaran, seperti biasa kita nyanyi dulu ya.
Ada yang nggak kemarin kita belajar apa kemarin? Ingat nggak? Ya segala apa? Perilaku manusia yang berselingkungan. Nah, tujuan pembelajaran selanjutnya adalah yang pertama, peserta didik mampu memahami adanya permasalahan lingkungan di bumi. Yang kedua, peserta didik mampu memahami penyebab masalah pada lingkungan. Yang ketiga, peserta didik mampu memprediksi dampak kerusakan lingkungan terhadap kondisi sosial, masyarakat, dan ekonomi. Coba, coba. Kamu coba baca. Kira-kira kenapa? Mengapa terjadi permasalahan di lingkungan bumi? Kalian tahu nggak? Salah satunya adalah contohnya untuk kebutuhan kita sebagai manusia itu pasti membutuhkan baik itu pangan, sandang itu untuk memperoleh itu kita bisa merusak bumi. Yang kedua, apakah kalian pernah melihat penebangan secara liar? Sudah pernah belum? Belum, tapi kalian dari videonya ya kalian ya. Terus yang ketiga, apakah kalian tahu bagaimana manusia merusak lingkungan? Apa? Kan itu yang kemarin. Kenapa? Membuang sampah sembarangan. Ya terus apa lagi? Contohnya? Hah? Udah dulu kenapa? Gara-garanya itu kenapa gara-garanya? Nah, betul ya. Oke, betul. Nah, ini ada ilustrasi ya. Aku paling senang kalau melewati jalan ini. Ya, ini dari sangat segar sekali. Dari segar karena masih banyak pepohonan. Ini kira-kira kalau di kota kira-kira masih bisa dapat udara segar nggak kira-kira? Hah? Enggak. Kenapa kira-kira? Kenapa di kota itu udaranya kurang segar? Polusi ya, itu bisa dari pabrik, terus dari mana lagi? Knalpot biar benar, terus dari itu nggak? Selain pabrik, knalpot, ada lagi pembakaran sampah ya, terus apa lagi? Akan rumah kaca ya, terus lanjut lagi. Manusia membutuhkan udara yang bersih untuk bisa bernafas. Air digunakan manusia untuk minum, mandi, dan mencuci. Tumbuhan seperti padi dibutuhkan sebagai salah satu sumber bahan pokok. Hutan menghasilkan kayu untuk kebutuhan bahan konstruksi. Misalnya membangun rumah. Jika kayu di hutan terus diambil tanpa melakukan penanaman kembali, akan berakibat hutan gundul. Hutan yang gundul tidak memiliki kualitas air dan udara yang baik. Tanah mudah longsor dan habitat jadi rusak. Nah, selanjutnya manusia membutuhkan kebutuhan pangan seperti ikan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani. Beberapa orang yang dengan tidak bertanggung jawab mengambil sumber daya laut menggunakan racun atau bahan peledak. Kegiatan tersebut menyebabkan terumbu karang yang merupakan tempat hidup berbagai jenis laut. Hewan laut mengalami kerusakan. Udah pernah lihat itu nggak? Penangkapan ikan tapi yang dibom. Belum. Penangkapan ikan yang dibom. Belum. Mana? Ini contohnya. Semuanya rusak ya dia, belum ya.
dari tadi kan? Iya Pak. Di awal video kita sudah melihat proses penangkapan itu menggunakan kamera. Tentunya aktivitas penangkapan ini sangat merugikan proses penangkapan. Aktivitas penangkapan ini sangat merugikan. Saya tadinya terluaran dari sakit pada rusak ya dari bom ya. Terutama Tentunya manusia selalu bergantung dengan sumber daya alam yang ada di bumi. Bumi itu menyediakan banyak sekali makanan dan bahan lainnya untuk kebutuhan manusia sehingga bisa bertahan hidup. Sumber daya alam yang disediakan di bumi meliputi air, udara, tanah, tumbuhan, hewan, serta materi dan sebagainya lagi. Nah, selain ada membutuhkan pangan, manusia juga membutuhkan sandang. Nah, yaitu pakaian. Pada era modern ini pakaian banyak diproduksi oleh pabrik. Hasil kegiatan industri seperti pabrik akan memisahkan limbah kimia berbahaya. Limbah tersebut harus diolah dan tidak boleh dibuang begitu saja ke sungai. Limbah bisa meracuni makhluk hidup yang ada di sungai seperti ikan. Jadi untuk mendapatkan untuk mendapatkan baju yang kita pakai sekarang ini kan banyak sekali pabrik tekstil yang memproduksi baju ya. Nah, itu limbah atau sampah dari proses pengolahan baju kita itu sangat berbahaya karena mengandung banyak sekali bahan-bahan kimia apabila dibuang langsung ke sungai. Jadi untuk sebelum dibuang itu seharusnya itu harus diolah terlebih dahulu agar setidaknya mengurangi bahan kimia ada dalam limbah tersebut. Nah, ini contoh air sungai yang terkontaminasi oleh limbah pabrik ya. Akibat terdampak limbah pabrik, sejumlah warga di Kabupaten Kudus menggelar aksi protes dengan menempel poster tuntutan di bantaran sungai. Tak hanya masyarakat yang terganggu, ekosistem air tawar di sepanjang sungai juga rusak akibat limbah pabrik ini. Beginilah kondisi Sungai Pendo yang melintas di Desa Menjoglo, Kecamatan Menjoglo, Kudus. Air sungai yang berwarna hingga pekat serta berbusa diduga tercemar limbah pabrik gula. Tak hanya warnanya yang hingga pekat, Sungai Pendo juga timbulkan bau yang tak sedap. Tentunya kondisi tersebut merusak ekosistem ikan dan bawah di sepanjang alur Sungai Pendo sehingga banyak yang mati. Berbagai aduan warga sudah dilakukan namun tak ada hasil yang memuaskan. Sebagai ungkapan protes terhadap pencemaran sungai, sejumlah warga memasang poster di bantaran sungai. Ini ada satu pabrik gula yang mungkin saat-saat produksi ini limbahnya yang cari itu diambil sama sungai. Dampak itu yang dijelaskan oleh Profesor Tuan. Akhir-akhir ini sudah sekitar 2 minggu terakhir ini masyarakat sudah dikatakan tidak ada. Kasus pencemaran Sungai Pendo sebenarnya sudah berlangsung sejak belasan tahun lalu. Selain mencemari udara dan ekosistem sungai, buangan limbah juga mengancam lahan pertanian milik warga. Henry Agustar melaporkan untuk NET.
Nah, jadi limbah-limbah itu kalau mau dibuang itu harus diolah dulu ya biar tidak mencemari lingkungan itu. Contohnya jadinya sungainya jadi ikut kotor, terus ikan-ikan yang ada di sungai juga ikut mati. Sedangkan kalau di desa kan masih banyak sungai-sungai yang dibuat untuk mandi, terus mencuci, terus ada beberapa yang masih menggunakan juga ya. Itu kalau misalnya kita makan itu bakal berbahaya sekali bagi tubuh kita. Nah, ini tadi yang Pak Guru jelaskan mengenai limbah di air, kalau terjadi dia di udara. Pabrik. Kalau di tempat Pak Guru itu dekat pabrik chemical itu kayak gini banyak banget. Ini kira-kira salah di mana? Yang salah kira-kira di mana ini? Dari video pembuangan limbah ini. Yang salah kira-kira di mana coba? Ada tahu nggak? Hah? Coba. Ini kan rumah warga nih. Jadi bawahnya rumah warga. Kira-kira yang salah di mana? Hah? Kita terus lagi. Ini terobosan itu terlalu pendek. Jadi kalau misalnya pabriknya membuat dia terobosan itu yang lebih tinggi lagi. Jadi ini terobosan dengan pemukiman warga. Cuma sangat tidak masalahnya. Dari jauh aja dapatkan itemnya ya. Nah, masalah lingkungan terjadi karena peningkatan angka populasi manusia. Manusia membutuhkan berbagai kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mulai dari pangan, sandang, dan papan. Sandang, pangan, papan, yang termasuk dengan tujuan menambah kebahagiaan hidup, misalnya pendidikan, akses kesehatan, dan hiburan, maupun kebutuhan tersier yang berkaitan dengan tujuan meningkatkan harga diri, contohnya perhiasan dan barang bermerek. Kebutuhan manusia bergantung pada pemanfaatan sumber daya alam. Jadi semakin meningkatnya populasi manusia di bumi, itu pasti kebutuhan untuk tiga kebutuhan utama itu sandang, pangan, papan itu pasti meningkat ya. Nah, sekarang kita tahu tadi untuk membuat pangan itu contoh dari ikan ya, ikan yang kita ambil di laut itu masih ada yang menggunakan ukat dasar bumi, ukat dasar laut itu sangat rusak karena jaringnya itu sampai ke bawah ke dasar ya. Terus untuk mendapatkan sandal pun kita masih apa ya? Masih kurang dalam proses pembuatannya ya, karena masih banyak limbah pabrik itu yang dibuang langsung ke sungai. Terus yang ketiga adalah papan itu apa rumah. Jadi itu untuk mendapatkan kayu itu rumah perlu kayu. Jadi masih banyak penebangan liar ya yang ada di sini. Nah, ini sebelumnya kita lanjut game dulu ya. Tebak warna, Pak Guru punya permainan tebak warna. Jadi kalian itu menebak warna apa yang tampil di situ ya. Jadi bukan tulisannya apa, tapi warna apa yang tampil di situ. Coba ya. Sebut warnanya bukan tulisannya. Iya, betul. Nah, ya. Oke. Ya, Pak.
Pak Guru mau bagi kelompok yang kemarin seperti biasa ya. Ini mau dimulai lagi dari cewek. Kan biasanya ya.
Satu udah habis ya. Yuk. Satu udah habis. Ya, masih ada lagi kelompok 3 sama 2 belum habis. Kelompok 4, kelompok 3-nya 5, kelompok 4-nya 5. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini masih ya. Kelompoknya berarti 1 ini ya, 1, 2, 3 ya. Oke, betul. Ya. Pak Guru punya pertanyaan ini, tidak bisa jawab, nanti Pak Guru kasih hadiah. Oke. Jangan ngomong lah. Ini Pak Guru punya pertanyaan ya, Pak Guru baru bunyi. Jadi ada beberapa contoh sama penyebab sama dampaknya nih. Yang berani jawab masuk, nanti Pak Guru kasih hadiah. Hah? Siapa yang mau masuk? 1 orang toh. Nanti Pak Guru kasih hadiah. Ya berani sampai berani yuk. Kenapa? Nah nanti permainannya gini. Ini kan ada isinya nih. Ini tinggal cocok-cocok gitu. Jadi Pak Guru acak. Nah terus nanti kalian apa namanya? Mencocokkan ini di mana-mananya. Ya. Nanti kalau benar Pak Guru kasih hadiah. Hah? Nggak ada rahasia. Jadi berarti ini Pak Guru kasih hadiah. Satu aja, jadi kan? Mas baca depan, baca aja. Hah? 2 orang.
dua orang ya. Coba. Ayo. Coba lihat yang masuk Vino sama Sudah. Kita kalian ini kalau udah coblos ya sini ya, coblos ya. Nah, karena kalau benar kalian dapat hadiah, kalau enggak dapat hadiah ya. Yuk benar sama yuk. Dua aja yuk. Kira-kira yang mana terus kalau temennya Nggak sampai ya? Iya. Tetap baca, misalnya kalau jawabannya gagal, coba bilang Vino. Benar salah. Kira-kira ini gambar apa ini yang pertama? Jadi S ya. Ini pilihan ini jawabnya apa? Ini tsunami ya. Dua kali ya. Benar ya? Oke, ini tadi Pak, baik. Ya, satu lagi buat Vino sama Sid, yuk, sebentar yuk. Yang pertama, gambar apa? Pencarian S ya. Penyebabnya kira-kira pencarian zoom benar atau salah? Benar. Terus dampak kondisi apa kira-kira? Naiknya permukaan air laut benar atau salah? Benar atau salah? Benar? Benar? Oke, berarti ini benar ya. Tsunami ya. Ini penyebabnya perusahaan ekosistem laut dan perusahaan ekosistem laut. Terus dampak bagi manusia. Oh, salah. Penyebabnya perusahaan ekosistem laut. Terus dampaknya terjadinya gempa di laut dan pergeseran tanah di laut. Kira-kira benar atau salah? Salahnya di mana? Coba yang bisa benerin masuk depan. Hah? Bisa kan? Yuk, salahnya di mana salahnya? Yuk, yang bisa jawab itu tetap berarti ya, yang bisa benerin. Yuk, masuk. Bener juga? Hah? Ayo masuk yuk. Bener? Bener? Ini kira-kira salahnya di mana nih? Salahnya. Yuk, coba masuk yuk. Kira-kira salahnya di mana? Ini udah benar belum penyebabnya terjadinya gempa di laut atau pergeseran tanah di laut? Benar. Terus dampaknya perusahaan ekosistem laut benar salah? Oke, tekan. Nanti kita sama Vino. Dia juga ya. Nanti masih tadi pertama apa ya? Terus sama Vino sama Naura ke sana ya, ke tempat kuliah nanti ya, di sini ya. Nanti kita baca dia. Oke? Nah, terus kita lanjut ya. Nah, ini ada tugas kelompok. Nanti Pak Guru seperti biasa membandingkan ini ya, lembaga kerjanya ya. Ini mau membandingkan. Nah, ini coba lihat. Ini kan ada di depan kan ada, teman-teman. Di depan kan ada nama kelompok ya. Ini kelompok berapa? Contoh kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Terus memang anggota kelompok ini duduk di sini. Nah, terus ini kan ada 4 soal nih. Ya, ini dibagi. Oke, dibagi contoh yang pertama ngerjain ini. Terus yang kedua
ya. Jadi semua anak itu ngerjain masing-masing jadi kotak kaki. Oke? Jadi jangan satu anak yang ngerjain lembar ngerjain ya. Paham nggak? Oke, itu ini kan ada 5 lembar itu bisa dibagi tugas. Nah, soalnya itu di sini ada soalnya di buku ada soalnya nih. Oke? Nah, ini soalnya. Jawabannya ditaruh di bawahnya aja. Oke. Ya itu ada 5 lembar, berarti kan itu dibagi satu anak 1 lembar. Apa ya? Ini nggak usah dibuat atasnya, terus dibuat aja. Kan Bu. Ya udah lah. Ini terus nanti jadi kamu kita terus tulisannya seperti ini. Kalau dia tuh ganti ini. Kamu nomor 2. Nih. Terus kamu nomor 3. Kan? Nomor 4 manusia ini. Ya, ini kan ada 2. Ini barang-barang. Jadi teman-teman kamu ini. Gitu ya. Di situ ada 5 soal ya, kasih-kasih ya sama teman-temannya ya. Ada 5 soal. Hah? 1, 2, 3, nomor 4 ada 2. Nih, A, B. Nah, misalnya kamu A, kamu B gitu, ganti-ganti. Oke? Oke enggak? Jadi satu orang soal. Ini kan kasih A, ya bawah B. Jadi kamu A, kamu B. Ganti-ganti ya, harus ini semua ya, beda-beda tulisannya. Nanti kelihatan ya, nggak nulis kan tulisnya sama supaya yang di atas. Kalau beda-beda kan begini.
berdua loh.
Udah ya? Dibacakan aja kalau nomor 1 dari Pak Guru. Sprint lagi ya.
Misalnya kelompok yang dapat kelompok 1, ya kelompok ini contoh masih contoh. Kelompok 3. Nah nanti ini jawab nomor 1 gitu ya. Oke? Ini contoh. Oke, yuk mulai ya sekarang ya. Soal nomor 1 ya. Yuk. Klik ya, klik ya. Coba yuk nomor 1 yuk. Baca aja jawaban nomor 1. Baca aja. Yang lain dengerin jawaban dari kelompok 1. Yuk. Sekarang coba yang lain dengerin jawaban nomor 1. Ada yang lain gak jawabannya? Coba nomor 2, kelompok 1 ya. Kelompok 2 nomor 1 gimana coba? Perubahan ini bisa terjadi akibat hal-hal yang dilakukan oleh manusia ataupun hal-hal yang berkaitan dengan alam. Coba kelompok 3 nomor 1. Coba nomor 4 sama ini. Oke. Lanjut lagi ya. Sekarang nomor 2. Berarti Nomor 4-nya belum lalu nomor 2 ya. Nomor 1 udah beda-beda berarti ya. Nomor 2 nomor 2 yuk. Bener apa salah? Nomor 2 ini dari kelompok 2. Benar. Oke, lanjut ke kelompok 3 ya. Kita sama nomor 3 ya. Selain dari kelompok 4 ada yang lain lagi nggak? Sama ya. Nomor 3. Coba ulang. Coba ya. Ada yang lain lagi nggak? Nomor 3. Coba nomor 3 kelompok 2 coba. Sama jawabannya apa enggak? Apa yang bagus yang tidak? Ya. Oke, lanjut yang terakhir ya, nomor 4 ya. Nomor 3 berarti. Yuk. Nomor 4. Masa kosong? Ya nomor 4 dulu sama nomor 4. Kamu dari nomor 4 ya. Coba nomor 4 mencari dulu. Dengerin. Coba. Ya. Ya. Ini dengar kalian jawabannya apa? Coba ulang sekali lagi tapi ditulis ya saya ya. Oke? Coba baca dari sini lagi.
Oke ya. Jadi lanjut lagi. Dapat gambar. Dapat gambar ya. Ya. Itu Pak gambarnya, itu Pak gambarnya. Gambar. Apa coba? Ini apa gambaran yang pertama? Ini apa coba? Cacek. Ya, saya lagi ya. Tadi kita belajar apa coba? Tadi, tentang bahayanya membuang sampah di sungai ya, membuang sungai ya. Jadi semakin meningkatnya populasi manusia di bumi itu, kebutuhan manusia juga meningkat ya, terutama sandang pangan papan. Ya, untuk mengurangi bahaya itu kita perlu menyortir sampah yang dibuang ya. Nah, terus tugas yang terakhir adalah individu ya biasa ya. Kita harus diberi kebijakan. Kalau udah kembali ya. Kalau udah ke depan. Jawabannya satu apa dua, Pak? Jawab di sini langsung. Satu. Hah? Jawab di sini langsung. Tinggal di sana tuh. Ya.
di samping mesin ya. Oke. Mungkin itu yang dapat Pak Guru sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya